Jadi begini ya, rekan-rekan media sekalian, memang kita akan melakukan beberapa langkah sekaligus ya ini untuk BPR ini. Tadi sudah disebutkan di dalam roadmap apa yang akan kita lakukan. Yang pertama tentu kita akan melakukan konsolidasi tetap jalan. Salah satunya terkait dengan single present policy ya. Nanti mereka yang memiliki BPR selama ini ada yang memiliki 5 BPR, 10 BPR, 15 BPR gitu, itu tidak akan boleh lagi ya. Jadi hanya boleh memiliki satu BPR, tapi yang BPR yang lain itu tidak ditutup. Itu BPR yang lain itu dijadikan cabang. Oleh karena itu sebetulnya ini kesempatan yang sangat baik sebetulnya buat mereka yang memiliki BPR banyak untuk melakukan konsolidasi. Yang kedua itu adalah penguatan permodalan yang 6 miliar itu. Ini juga adalah potensi ke depan apabila memang pemegang saham pengendalinya atau pemiliknya tidak mampu menambah modal, tentu kita akan melakukan konsolidasi sukarela di antara mereka. Dan ini juga akan mengarahkan pada upaya kita untuk semakin memperkuat permodalan Pak. Jadi memang diharapkan BPR ini kan 6 miliar ini akan insya Allah akan tercapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah oleh karena itu tentu akan kita harapkan ada penguatan dan efisiensi dari usaha BPR secara keseluruhan. Nah BPR ini diharapkan nanti tentu saja kinerjanya juga akan meningkat. Hal ini bukan kita kalau bicara soal data ya teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita melakukan konsolidasi dengan pada saat kita belum melakukan konsolidasi, itu menunjukkan bahwa memang konsolidasi itu meningkatkan kinerja, meningkatkan kontribusi BPR secara menyeluruh. Nah itu jadi secara umum itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga potensinya itu memang estimasi angka nanti aja mungkin ya sebetulnya. Itu untuk yang masalah konsolidasi mungkin itu jawabannya. Ya. Tadi yang belum dijawab. Oh iya, jadi itu nanti akan gini Pak. Jadi kita kan ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Sebelum kita melakukan penutupan BPR itu, langkah-langkah pengawasan itu pasti sudah dilakukan, ya sudah dilakukan panjang bahkan bisa dikatakan begitu. Dan salah satu ketentuan Undang-Undang P2SK yang sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman adalah penyihatan perbankan termasuk BPR itu tidak boleh melebihi 1 tahun. Nah itu adalah kehendak pembuat undang-undang ya. Dalam hal ini, jadi BPR itu tidak mungkin kita utak-atik lagi, misalnya untuk mencari investor dan lain sebagainya. Ketika waktunya sudah habis, itu harus diserahkan pada LPS. LPS yang selanjutnya akan memutuskan dengan resolusi. Karena kewenangan LPS kan sekarang bukan hanya membayar, itu atau bisa memilih apakah menyelamatkan, tidak menyelamatkan dan lain sebagainya. Itu adalah 100% kita serahkan kepada LPS. Nah ini yang menjadi kuncinya sebetulnya kenapa bahwa kita tuh memang ke depan itu ya istilah-istilah bank bangkrut segala macam saya kira tidak usah terlalu di Amerika itu mungkin jangan-jangan 10 ratusan mungkin tiap hari itu ditutup bank kecil itu. Tapi saya kira kita ini sudah cukup bagus ya. Kita sangat selektif, hanya BPR yang betul-betul problematik itu yang akan kita tutup itu. Dan itu tentu untuk perlindungan konsumen dan meyakinkan sebenarnya masyarakat itu kalau yang sekarang BPR itu yang sisanya itu diharapkan ke depan itu tidak akan ada timbul masalah lagi ya kira-kira. Gitu.